Baiklah, hari ini materi kita, ada yang tahu kita akan bahas tentang apa? Apa materi kita hari ini? Tentang pemerintahan desa. Kita akan belajar tentang pemerintahan Desa. Pemerintahan desa dikepalai oleh kepala Desa. Siapa nama kepala desa Sebangki? Ada yang tahu?
desa. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga. Yang ketiga, membantu warga yang membutuhkan bansos. Bansos itu apa? Bantuan sosial. Ya. Nah, jika ada masyarakatnya yang membutuhkan bantuan sosial, pemerangkat desa khususnya ini mengarahkan, membantu masyarakatnya. Misalnya di masyarakatnya yang kurang mampu itu dimasukkan ke data SIG-NG. Nah, di data SIG-NG ini adalah data di mana mengetahui bahwa ada masyarakat yang perlu atau memerlukan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu berbentuk apa-apa saja? Ada yang tahu? Hah? Bantuan sosial itu berbentuk apa-apa saja? Beras. Ya, kayak kemarin kita di kantor desa itu kan ada dapat bantuan beras ya. Terus apa lagi? Ada yang PKH kan? Ada yang BPNT. Terus ada juga dari dana desa sendiri bantuan sosialnya yang berupa BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu khusus yang diambil dari dana desa ya. Nah, tadi kita telah belajar tentang apa itu pemerintahan desa, struktur dari pemerintahan desa, tugas dan wewenangnya, serta peran masyarakat desa untuk melayani masyarakatnya. Nah, sebagai warga masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Atau sikap apa yang kita lakukan, yang kita tunjukkan terhadap pemerintahan desa itu? Apa yang sikap yang bagaimana yang kita lakukan untuk pemerintahan desa? Sikap yang harus kita lakukan itu adalah menaati aturan yang sudah dibuat oleh desa. Ya, itu salah satu sikap yang harus kita lakukan. Yang kedua, selain menaati peraturan yang sudah dibuat oleh desa, apalagi kegiatan-kegiatan desa? Gotong royong. Sebagai masyarakat desa, kita harus mengikuti gotong royong. Nah, misalnya di dusun ini, di dusun Setai, Pak Kadusnya menyarankan untuk hari Minggu itu turun untuk membersihkan jalan. Nah, sebagai warga masyarakat, kita harus ikut bergotong royong karena itu kepentingan untuk kita bersama ya. Nah, tadi kita telah melihat struktur dari pemerintahan desa itu. Ini sudah kita bahas. Ini desa beserta perangkat desa ini. Perangkat desa ini bertugas untuk membantu kepala desa dan untuk melayani masyarakat di desa. Itu paling tugas utamanya. Nah, siapa saja tadi perangkat desanya? Perangkat desa itu baik itu KAUR, Sekdes, Kasih, dan kepala dusun. Nah, itu disebut sebagai perangkat desa. Nah, kok di sini ada BPD? BPD itu apanya desa tadi? BPD itu termasuk perangkat atau bukan? BPD ini adalah mitra desa. Nah, kenapa dikatakan mitra desa? BPD itu atau Badan Permusyawaratan Desa itu bertugas untuk saran, masukan dari masyarakat untuk kepentingan desa. Nah, ketika kita berbicara masalah kekurangan dari desa kita atau dusun kita, kita
Nah, selanjutnya selain mengontrol kegiatan yang ada di desa dalam pengelolaan dana desa, selain menjadi penyampai aspirasi masyarakat, BPD juga membuat peraturan bersama kepala desa untuk kebaikan desa tersebut. Misalnya, karena sekarang itu terjadi banyak anak-anak yang stunting, khususnya di Indonesia, di Kabupaten Landa, ya. Nah, Sebangki, Kecamatan Sebangki itu termasuk salah satu data lotus stunting, walaupun bukan di desa Sebangkinya, ya, tapi Kecamatan Sebangki itu masuk salah satu desa lotus stunting. Nah, ketika ada kabar-kabar tentang maraknya tingginya angka stunting di desa, misalnya BPD beserta perangkat desa atau kepala desa itu membuat suatu peraturan, misalnya babi tidak boleh dilepas karena salah satu penyebab anak-anak stunting itu adalah tidak sehatnya lingkungan sekitar. Jadi BPD bersama kepala desa membuat satu perdes yang dimana setiap warga masyarakat yang ada di desa Sebangki itu harus mengandang binatang peliharaan atau hewan peliharaannya, termasuk itu babi, ya, tidak boleh dilepas. Nah, kalau misalkan mereka sudah membuat peraturan ini, ya mau tidak mau